La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, mudah-mudahan dalam setiap pertemuan kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah, pertolongan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita hari ini haruslah lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok haruslah lebih baik daripada hari sekarang ini. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Bara Cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kemerdekaan. Sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi melalui kajian rutin kita, Cahaya Kolbu yang dipancarluaskan melalui 90,5 FM Radio Cakra Bandung, atau melalui www.radiocakrabandung.com, atau melalui media sosial lainnya di live TikTok Kang Japar Sodik atau YouTube Japar Sodik TV. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi wasilah turunnya hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bara Cakra yang dimuliakan Allah, setiap bulan Agustus bangsa kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah momen yang sangat berharga dan bersejarah, karena para pahlawan sebelum kita telah memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan dengan pengorbanan jiwa, raga, harta, dan darah. Kemerdekaan adalah nikmat besar dari Allah. Maka sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya syukur. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Wa id ta'addana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surah Ibrahim ayat ke-7. Bara Cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kemerdekaan adalah nikmat, dan setiap nikmat wajib disyukuri.
Namun bentuk syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, melainkan dibuktikan dengan sikap, perbuatan, dan tanggung jawab. Jangan pernah merasa bahwa kemerdekaan ini hanya hasil dari kekuatan manusia. Betul, memang para pejuang berjuang dengan darah dan nyawa, berkorban tenaga, pikiran, waktu, harta, bahkan jiwa. Siang malam bergerilya dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Berjuang, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Benar, itu adalah perjuangan yang luar biasa. Namun, kemerdekaan terjadi semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin Allah, tak ada yang namanya kemenangan. Ini yang diakui oleh para pahlawan dengan jujur dalam Undang-Undang Dasar 45. Mereka menorehkan sebuah ungkapan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Berkat rahmat Allah yang Maha Esa, Republik Indonesia merdeka. Jenderal mana, ahli perang mana, ahli strategi mana yang mampu memprediksi pasukan bambu runcing mampu mengalahkan pasukan Maryam kalau bukan karena pertolongan Allah. Masyarakat bergerak dimotivasi oleh para pahlawan melawan pasukan-pasukan terlatih. Menurut logika sangat berat untuk meraih kemenangan. Di situ bukti ada tangan-tangan Allah. Di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah merasa bahwa kemerdekaan ini hanya hasil dari kekuatan manusia. Namun semua itu terjadi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin Allah tak akan ada kemenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillah. Innallaha azizun hakim. Allah tidak menjadikannya bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Wa man nasru illa min 'indillah innallaha azizun hakim. Kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para cakra yang dimuliakan Allah, tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman. Merdeka dari kezaliman menuju kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakanahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahwa anil munkar walillahi aqibatul umur. Alladzina, yaitu orang-orang immakanahum fil ardi, yang jika kami beri kemantapan hidup di bumi, diberi kemerdekaan, diberi kebebasan, aqamus shalah wa atuz zakat, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, wa ammaru bil ma'ruf wa nahwa anil munkar, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Walillahi akibatul umur, hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Al-Hajj ayat 41.
Bara Cakra yang dimuliakan Allah, ini adalah gambaran dari masyarakat merdeka yang bersyukur. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menegakkan keadilan, dan menebar rahmat. Isi kemerdekaan dengan menunaikan zakat, mendirikan sholat, aqamus sholah wa atuz zakah. Isi kemerdekaan dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa ammaru bil ma'ruf wa nahwa anil munkar. Memerintahkan, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Inilah sebuah bukti masyarakat yang bersyukur dalam mengisi kemerdekaan. Aqamus sholat. Yang pertama, dirikan sholat. Sholat yang didirikan, sholat yang berdampak. Sehari semalam 5 waktu. Dari mulai isya, subuh, lohor, asar, Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib, Islam. 5 waktu. Artinya orang yang mengisi kemerdekaan dengan benar, isi kemerdekaan dengan produktivitas dalam waktu. Orang yang mendirikan sholat, hidupnya akan produktif dalam waktu. Tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Tidak pernah mengisi waktu dengan hal yang sia-sia. Setiap kita diberi waktu sehari semalam sama 24 jam. Namun dalam 24 jam ada yang mampu mengumpulkan ratusan juta rupiah, puluhan juta rupiah. Ada yang mampu menghafal Al-Quran, ada yang mampu menghafal hadis, ada yang mampu menambah keilmuan. Ada yang mampu bersilaturahmi. Ada juga yang dalam 24 jam kerjaannya hanya menghayal, andaikan jikalau umpama misalnya bangun tidur lagi Mbah Surip. Pada Cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi kemerdekaan menurut Al-Hajj ayat 41, wa aqamus shalat. Aqamus shalat, dirikan salat. Orang yang mendirikan salat yang pertama produktif dalam waktu. Yang kedua, sebelum salat menjadi syarat sahnya salat adalah bersih dari hadas, bersih dari najis. Bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih badannya, bersih dari hadas kecil dan bersih dari hadas besar. Artinya, isi kemerdekaan dengan kebersihan lahir dan batin. Kebersihan hati kita, kebersihan batin kita, kebersihan harta kita. Aqamus shalah wa atuz zakat. Dalam harta kita ada hak orang lain. Keluarkan zakat, bersedekah. Jangan sampai Allah memaksa mengambil harta kita dengan datangnya penyakit, dengan datangnya musibah. Jalan gede, jalan besar, paku kecil, ban motor kecil yang lewat banyak. Kenapa ban motor kita yang kempes? Jangan marah ke paku, jangan-jangan hari itu kita belum bersedekah. Pola makan baik, pola pikir baik, pola hidup baik, tiba-tiba datang penyakit, merenung, introspeksi. Jangan-jangan kita jarang bersedekah. Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Orang yang mendirikan salat cinta kebersihan. Sumber segala penyakit adalah hati. Inna fil jasadi mudghah, di dalam diri kita ada segumpal darah. Segumpal darah yang tidak akan mengenyangkan seekor anjing. Kecil bentuknya. Namun kata Rasul, idza salaha saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah ini baik-baik seluruh tubuh, wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Dan kalau segumpal darah ini rusak seluruh tubuh. Diagnosa para dokter, adanya penyakit dari kemarahan yang ditahan, dari emosi yang tak tersalurkan, pemarah, pendengki, hati kotor, iri, dengki, iri hati. Ini sumber penyakit. Maka isi kemerdekaan, aqamus shalah, dirikan salat, cinta kebersihan. Bersih lahir, bersih batin. Isi kemerdekaan ini dengan kebersihan lahir, kebersihan batin. Bersihkan lingkungan kita, bersihkan hati kita. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Wa ammaru bil ma'ruf, beramal ma'ruflah.
Setiap kita adalah mubaligh, setiap kita adalah da'i, pengajak kebaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikan yang datangnya dari Rasul walaupun satu ayat. Apapun kebaikan kita sampaikan. Ketemu teman, sampaikan kebaikan. Teman kita berbicara buruk, perbaiki oleh kita. Teman kita berbicara emosi, redam oleh kita. Wa nahwa anil munkar, mencegah kemungkaran. Orang yang seperti ini, inilah gambaran dari masyarakat merdeka yang bersyukur. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menegakkan keadilan, dan menebar rahmat. Hidup kita harus menjadi sumber kemanfaatan bagi orang lain. 81 tahun Republik Indonesia merdeka. Setiap kita mengenang perjuangan para pahlawan, jasadnya sudah tiada, mereka sudah pergi ke alam baka. Namun namanya masih terus disebut. Perjuangannya masih terus dikenang. Kita harus menebar rahmat dalam kehidupan kita. Besok lusa kalau kita tiada, akankah keluarga kita merasa kehilangan? Akankah sahabat kita, teman kita, tetangga kita merasa membutuhkan? Merasa kehilangan dengan kepergian kita? Adakah nilai jasa yang pernah kita torehkan? Orang lewat di satu tempat, ingat dengan kita, mendoakan kita, subhanallah, menebar rahmat. Bada cakra yang dimuliakan Allah, sungguh miris jika kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa justru diisi dengan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Ekspresi kebahagiaan kemerdekaan boleh kita wujudkan dengan sebuah hiburan, permainan, tapi jangan merusak inti dari syukur kepada kemerdekaan. Sehingga di situ ada minuman keras, ada perzinahan, ada maksiat, naudzubillah. Sungguh miris jika kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa justru diisi dengan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Perzinahan, narkoba, penipuan, kemalasan, dan sebagainya. Ini adalah bentuk kufur akan nikmat Allah. Bahkan lebih parah dari penjajahan, karena penjajahan batin dan akhlak akan menghancurkan bangsa lebih cepat daripada penjajahan fisik. 350 tahun kita sudah dijajah, dan para pahlawan sudah membuat perjuangan yang luar biasa sehingga kita merdeka. Hakikat kemerdekaan bukan hanya penjajahan fisik, tapi penjajahan batin. Kita harus merdeka dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari kedoliman, dari kekufuran. Merdekakan hati kita dengan ketauhidan. Hanya bermohon kepada Allah, hanya berlindung kepada Allah, hanya bersandar dan bergantung kepada Allah. Kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tapi awal dari tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Kita harus menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang diberkahi Allah. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah amanah dari Allah dan warisan dari para syuhada dan pejuang terdahulu. Maka jangan kita hianati dengan kemalasan, kepakiran, kekufuran, dan perbuatan maksiat. Bentuk mensyukuri kemerdekaan ini bisa dengan menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, menjaga persatuan dan kerukunan umat, menjadi teladan dalam akhlak, kejujuran, kerja keras, mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai Islam dan nasionalisme, dan berkontribusi membangun negeri ini dengan amal dan ilmu. Bercakra yang dimuliakan Allah, ingatlah bahwa syukur yang sejati akan membawa keberkahan dan perlindungan dari Allah. Sementara kufur nikmat hanya akan membawa kehancuran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat,
Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Allah juga memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat kepada Allah. Bara Cakra yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, kita bisa merasakan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Bukan hanya merdeka fisik dari penjajahan, tapi merdeka batin, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kedoliman, dari kufur nikmat, diisi dengan ketauhidan, dengan rasa syukur yang diwujudkan dengan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, amar ma'ruf nahi munkar, hidup bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah.